bukannya mengatasi masalah ini kan, ini malahan menambah masalah baru ini. Karena memang kalau seniman itu sudah turun kan sindirannya pedas. Seharusnya kan Pemprov jangan abai lah dengan kondisi jalan ya, status jalan yang di kota ini. Kita melihat aksi para aktivis dan seni. Ya, aksi yang mereka lakukan tadi kan berenang tapi pakai sampan ya gitu kan, mancing. Rombongan siapa, Pak? Katanya dari kawan-kawan dari seniman Bengkulu katanya ya. Itu dalam rangka apa, Pak, mereka melakukan aksi itu, Pak? Mereka protes jalan hancur nih. Berlubang ini. Nah, jalan berlubang. Sudah berapa lama ini, Pak? Kalau jalan ini belum lama diperbaiki, cuman asal-asalan kan. Oh. Kalau belum sebulan lagi. Kalau udah diperbaiki kayak gini, udah ditinggalkan. Udah ditinggal lagi kan. Pak, tadi infonya ada orang jatuh di sini. Kalau jatuh lah sering jatuh. Kemarin udah yang jatuh banyak kalau yang jatuh. Korban jiwa, Pak? Udah ada yang jatuh, Pak? Udah ada yang... Kalau yang ke rumah sakit lah banyak, tapi kalau yang Tadi masih di rumah sakit. iya. Sering kalau yang jatuh. Tapi belum ada korban jiwa ya, Pak? Belum ada yang makan korban jiwa belum kan. Cuman sampai luka berat banyak ya, Pak? Banyak, kalau yang cedera itu banyak. Ada yang sampai patah-patah itu kan banyak. Pak, harapan kita untuk pemerintah, Pak? Harapan kita ya segera diperbaiki lah kan. Ini kan sangat mengganggu sekali lah bagi Aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di itu. sini kan. Kemarin debu. Waktu ditinggal kemarin kan debu, wah nanggung kami di sini kan. Nah, kini lah berlubang lagi, kayak gini lagi jalannya. Ini entar gimana lah cara pemerintah ini. Minta tolong diperbaiki Iya, secara serius ya, Pak? Serius, jangan asal-asalan ini. Ini bukannya mengatasi masalah ini kan, ini malahan menambah masalah baru ini. Dulunya cuma dikit ya lubang-lubangnya di sini kan. Nah ini udah banyak, udah lubang semua ini. Itu gara-gara ditimbun kemarin? Gara-gara ditimbun ini kan. Jadi lubangnya makin meluas ya, Pak? Makin meluas, makin banyak lubangnya. Jadi airnya pun banyak tergenang. Kalau dulu tidak ada yang tergenang di lubang-lubang itu aja kan. Akhirnya udah Sampai tadi itu ya, Pak? Sempat berenang sampai mancing ya, Pak? Mancing sampai berenang kan. Sebenarnya kalau masalah aktivitas itu bentuk keprihatinan aja dari kondisi jalan di Provinsi Bengkulu ini. Ya memang kita bermain masalah jalan itu dari tahun 2017. Ya, dan berapa kali kita melakukan aksi dan sekarang itu baru kita melakukan aksi lagi ya hari ini. Kalau boleh tahu untuk aksi yang kita lakukan di jalan mana, Pak? Ya, tadi itu di Jalan Irian di Sukamerindu. Kebetulan kita nggak bisa sore ya, di tempat kita main malam aja tadinya. Ya, spontanitas aja sih sebenarnya. Karena ya miris juga sih di dalam kota ini kok jalannya begitu. Maksudnya ya seharusnya kan Pemprov jangan abai lah dengan kondisi jalan ya, status jalan yang di dalam kota ini. Itu bentuk protes kita atau gimana itu, Pak? Ya bentuk protes dan kritik lah sebenarnya. Karena selama ini saya lihat sih Pemprov abai masalah kondisi jalan di Indonesia. Kalau gimana ya? Kalau masyarakat ini kan sebenarnya nggak neko-neko loh mintanya. Kalau memang belum ada anggaran sama sekali, ya ditimbun aja sampai ada lubang sih kan. Lebih bagus lagi kalau memang kondisi jalan itu di aspal lagi, jangan ditambah sulam aja. Kabar juga dari warga tadi kan baru sebulan ditambal itu. Kok nggak ditambal sih, nggak ditimbun aja sih sebenarnya. Kita tahu sekarang udah kondisi ini udah parah kayak gitu. Kita boleh tahu dari mana, Bang? Ya saya sih punya seni aja sebenarnya. Ya mungkin kebetulan kita lebih mengarah ke merespon isu sosial, isu jalan dan kota Bengkulu. Berapa orang yang kita untuk melakukan protes ini? Tadi sekitar 6 orang 7 orang. Dan itu selaku dari penggiat seniman. Ya ini sebenarnya campur juga, ada aktivis magang juga saya. Oh iya. Inilah kawan-kawan dari aktivis magang, juga penggiat seni. Karena memang kalau seniman itu sudah turun kan sindirannya pedas. Nah saya pikir kita harus mengapresiasi karena aksi yang dilakukan oleh seniman tadi
ini bentuk sindiran pedas, protes pedas kepada Pemprov Bengkulu yang abai terhadap kerusakan jalan. Nah, mau bagaimana lagi sebetulnya masyarakat dengan menanam pisang, lalu kemudian mereka memasang pelang di sana. Nah, malam ini turun kawan-kawan seniman. Saya pikir Pemprov Bengkulu harus cepat tanggap untuk memperbaiki jalan yang kemudian kondisinya yang sangat rusak sekali. Ya, kalau tidak becus, hanya mengurus jalan saja tidak becus, misalkan tidak mampu, angkat bendera, nyatakan menyerah misalkan dari kepemimpinan kan. Ini kan artinya ketidakbecusan, tidak becusan dalam kemudian memperbaiki jalan yang rusak. Ingat, ada pidananya bagi pemerintah yang abai terhadap kerusakan jalan. Dan seharusnya memang jalan yang rusak itu harus dipasang juga peringatan rambu tentang kalau memang jalan itu belum diperbaiki. Karena ini ada pidananya bagi pemerintah yang kemudian abai terhadap kerusakan jalan, apalagi tidak memasang rambu lalu lintas di sana. Nah, kemudian kita mendukung juga upaya dari Kejati Bengkulu yang sudah memeriksa beberapa orang pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu terkait dengan dugaan korupsi dana pemeliharaan rutin jalan Provinsi Bengkulu senilai 8,2 miliar yang diduga ada kerugian negara di sana. Saya pikir kita harus mendukung itu karena pengusutan yang dilakukan Kejati ini baik untuk kemudian melihat seperti apa sebetulnya dana pemeliharaan rutin yang ada di Provinsi Bengkulu. Kenapa kemudian kerusakan jalan ini terus terjadi? Nah, mestinya pemerintah Provinsi Bengkulu ini meningkatkan kualitas jalan serta kemudian juga memperhatikan dari sisi drainasenya. Jangan sampai jalan itu dia tergenang dengan air, akan mudah proses kerusakannya pada saat jalan itu banyak tergenang dengan air, dilintasi oleh kendaraan, maka mudah sekali kerusakannya. Maka tingkatkan kualitas jalannya dengan baik, drainasenya juga diperhatikan. Sekali lagi kita mengapresiasi kawan-kawan seniman, penggiat seni, aktivis magang juga yang sudah melakukan aksi. Mudah-mudahan aksi ini ditanggapi. Pemda harus malu. Kalau tidak malu berarti membiarkan jalan itu, ya untuk apa pemerintahan? Untuk apa pemimpin yang baru dilahirkan proses pilgub kemarin? Nah, ini yang harus kita pertanyakan kepada Provinsi.